Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaum muslim Indonesia pada hari-hari terakhir ini memasuki waktu akhir bulan Ramadan, dan sebentar lagi Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, yang juga sering disebut sebagai Hari Raya Lebaran. Bagi kaum muslim yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini, puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah mahdoh yang selalu rutin dilakukan pada setiap tahun, yang juga mengandung nilai syiar dan bahkan juga nilai kultural atau budaya, seperti budaya ngabuburit dan lain sebagainya, termasuk jelang dan ketika hari raya Lebaran atau Idul Fitri, mudik ke daerah asal masing-masing. Mudik dalam konteks budaya, juga dalam konteks agama, itu sangatlah baik. Dengan mudik maka dapat dijalin silaturahmi, mempertautkan kembali hubungan persaudaraan, kekeluargaan, kekerabatan. Juga dengan mudik terdapat aspek kultural di mana orang kembali pada daerah asal untuk menyerap nilai-nilai luhur tradisi dan relasi sosial yang selama ini menjadi dasar kita, masyarakat Indonesia yang guyup, rukun, saling hubungan, dan gotong royong. Dan tradisi mudik ini juga punya dampak ekonomi yang luar biasa bagi daerah masing-masing. Selain kegembiraan, dalam situasi yang normal, mudik menjadi sesuatu yang bukan hanya positif, tetapi juga sesuatu yang punya nilai lebih bagi kehidupan bermasyarakat. Bahkan juga ada dimensi silaturahmi yang mengandung unsur ajaran agama yang luhur. Namun ketika kita saat ini masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19 memasuki tahun kedua dan kondisi masih belum juga reda, bahkan di negeri tetangga kita Malaysia juga ada peningkatan, di India bahkan ada gelombang kedua. Dari beberapa informasi di media, bahkan untuk Indonesia mulai ada varian baru. Maka kondisi pandemi COVID-19 ini tetap harus kita sikapi dengan seksama. Intinya, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan aktivitas massal atau yang bersifat kerumunan, apapun aspek dan motivasinya, dan dimanapun berada. Tahun ini bahkan pemerintah melarang mudik, yang tentu saja larangan ini demi kemaslahatan umum, bukan melarang mudik sebagai nilai luhur dan tradisi yang baik, tetapi karena situasi, maka larangan ini dimaksudkan untuk mencegah darurat dan terciptanya kemaslahatan
dalam usaha bersama kita mengatasi COVID-19. Maka dalam konteks agama sesungguhnya juga baik larangan mudik maupun larangan-larangan lain yang bersifat pengumpulan massa dan kerumunan sesungguhnya tetap harus kita hindari, dan kita semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam pandangan agama, mencegah kedaruratan di saat seperti ini yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat harus kita utamakan. Bahkan dalam ibadah yang bersifat kolektif di masjid, nanti Idul Fitri di tanah lapang, juga kalau masih belum memungkinkan, maka kita jangan memaksakan diri. Agama memberi jalan, rukhsah, keringanan, dan kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberi kemudahan dan tidak ingin ada kesulitan. Bahkan juga jangan menjatuhkan diri kita pada hal-hal yang merugikan diri dan sesama dan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat diminta tetap kearifannya, ketulusannya, dan kedisiplinannya untuk tidak mudik. Bahkan tanpa larangan dari pemerintah pun sangat bagus kalau lahir dari kesadaran kita untuk tetap menjaga agar tidak terjadi penularan dan rantai penularan wabah. Sekaligus juga agar kita cepat secara bertahap menghadapi COVID-19 ini secara bersama-sama. Maka tidak mudik jangan menjadi keberatan dan sesuatu yang luar biasa. Bahkan ambil hikmah. Kita masih bisa berkomunikasi lewat telepon maupun juga dengan video call, atau bagi yang belum bisa dan tidak memungkinkan, satu sama lain saling mendoakan, dan insya Allah antar kita keluarga dan keluarga besar bangsa tetap terjalin silaturahmi, rasa bersaudara. Suatu saat insya Allah setelah keadaan pulih, kita akan kembali merajut silaturahmi, mudik, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat massal lain. Dalam konteks Lebaran, tentu Idul Fitri harus dijadikan momentum bagi kita semua kaum muslim agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dihasilkan dari puasa Ramadan dan seluruh ibadah Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa, dan ketika Idul Fitri, biarpun dalam keadaan suasana pandemi, kita tetap khusyuk, kita tetap takarrub kepada Allah, munajat, berdoa, dan menjadi insan-insan yang saleh dan menyebar serta menebar kebaikan bagi sesama, lingkungan, baik dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kemanusiaan semesta. Tidak akan mengurangi nilai kita beragama, bermasyarakat, bersilaturahmi dalam suasana tidak mudik maupun juga dalam suasana serba terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang saleh, yang khusyuk, yang tentram, yang ikhlas, dan tidak kalah pentingnya merajut kebersamaan dalam keragaman dan membangun persatuan demi kemajuan bangsa kita. Lebih-lebih di era pandemi ini,
di mana dampak sosial ekonominya luar biasa, kita jadikan momentum Lebaran Idul Fitri selain untuk saling memaafkan satu sama lain, tapi sekaligus juga menghidupkan sikap empati, simpati, peduli dan berbagi dengan sesama. Menjaga protokol kesehatan, waspada terhadap pandemi, sekaligus juga kita tetap melakukan aktivitas yang terbatas, semuanya bagian dari jiwa takwa Idul Fitri dan membangun kesalehan kolektif di dalam kehidupan kebangsaan kita. Idul Fitri juga kita jadikan sebagai momentum untuk merajut kedamaian dan perdamaian. Damai dalam diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kita menjadi insan-insan yang memperoleh rahmat dalam kehidupan ini. Mari kita ambil nilai-nilai positif yang luhur dari puasa dan Idul Fitri, sehingga insan Muslim Indonesia menjadi uswah hasanah, suri teladan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan semesta yang menyebar rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.